Buset deh, ini HP cantik bener. Paling bisa dah si Vivo kalau bikin desain HP jadi cantik begini. Udah mah kalau foto pakai kamera selfie hasilnya pasti cantik. Lah ini, desainnya juga ikutan cantik. Jadi semua serba cantik-cantik manja. Jadi Vivo itu baru aja mengumumkan jajaran HP terbarunya nih. Namanya itu Vivo V29e. Tapi dirilisnya ini masih baru buat pasar HP di negeri Prindavan aja ya. HP ini bukan cuma desainnya aja yang cantik, tapi buat spesifikasinya juga terlihat cantik sih. Ingat ya, cantik, bukan gahar. Ya udah yuk, kita lihat untuk spesifikasi lengkap dan juga harganya. Dan apakah nanti bakal masuk buat pasar Indonesia? Tapi sebelumnya, bumper dulu dong. Kita lihat dari desainnya dulu nih. Vivo V29e ini untuk bagian belakangnya punya desain dual tone warna dengan bahan kacanya yang dapat berubah warna. Kalau kata Vivonya sih itu adalah desain artistik, di mana terdapat dua warna di bagian belakangnya yang dilapisi dengan bahan kaca. Tampilannya premium banget dan terlihat elegan. Apalagi desain layar depannya ini udah berbentuk curve atau melengkung ya. Jadi kesan premium elegannya itu dapat banget. Di bagian belakangnya juga ada dua bulutan boba yang ukurannya lumayan lebar nih buat menampung dua kamera belakangnya. Salah satu varian warna yang artistic red itu menghadirkan bagian belakang yang sensitif terhadap sinar UV ya, dan bisa berubah warna dari merah jadi hitam nih saat terkena sinar UV. Terus buat layarnya sendiri, Vivo V29e ini punya layar berpanel AMOLED 1 bicolor dengan desain melengkung yang punya bentang layar di 6,78 inch dengan resolusi Full HD+. Terus layar ini juga udah mendukung refresh rate sampai 120 Hz. Brightness level maksimalnya ada di 1300 nits dan layar ini udah mendukung sertifikasi SDR10+. Layarnya juga menampung kamera selfie berbentuk punch hole di tengah yang punya resolusi di 50 megapiksel yang udah dilengkapi juga dengan autofocus mata. Terus buat bagian kameranya dari Vivo V29e ini punya setup konfigurasi dual lensa kamera belakang ya. Dimana ada kamera utamanya itu punya resolusi di 64 megapiksel yang udah dilengkapi dengan OIS. Dan juga ada lensa ultrawide resolusinya itu di 8 megapiksel yang ditempatkan di dalam cincin kamera. Terus buat jeroannya nih atau performanya dari Vivo V29e ini dilengkapi dengan chipset dari Qualcomm nih, yaitu Snapdragon 695 yang dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memori ada yang 128GB dan 256GB yang dapat diperluas lagi melalui slot kartu microSD. Seperti yang gue bilang di awal video, chipsetnya ini emang bukan chipset yang gahar ya, melainkan chipset yang tergolong cantik atau main aman aja gitu. Chipset kelas mid-range lah, yang udah banyak juga dipakai di berbagai merek HP buat pasar Indonesia ini. Skor AnTuTu benchmarknya dari Snapdragon 695 ini bisa menghasilkan skor di 440 ribuan. Ya bukan hasil yang ngebut sih, tapi chipset ini udah cukup teruji buat aktivitas sehari-hari dan pastinya juga udah mendukung jaringan 5G. Terus buat baterainya sendiri dari Vivo V29e ini berkapasitas 5000 mAh ya, dengan dukungan pengisian daya cepat sampai 44 watt. Terus fitur-fitur lainnya yang ada di Vivo V29e ini ada fingerprint yang udah ditanam di dalam layar atau in-display fingerprint. Terus ada juga NFC, Bluetooth-nya yang udah versi 5.2, dan ada juga USB Type-C 2.0. Vivo V29e ini juga udah menjalankan sistem operasi Android terbaru nih, yaitu Android 13, dengan user interface FunTouch OS 13. Untuk varian warna dari Vivo V29e ini hadir dengan dua varian warna nih, yaitu ada warna artistik merah dan biru artistik. Dan buat harganya sendiri dari Vivo V29e ini untuk varian RAM 8GB, internal memori 128GB itu dijual di harga kalau dirupiahin itu setara di 5 juta rupiah ya. Dan untuk varian yang RAM 8GB, internal 256GB itu dibanderol sekitar 5,5 juta kalau dirupiahin. Ingat ya, ini harga baru buat pasar India aja. Tapi kemungkinan kalau masuk ke pasar Indonesia nanti, kayaknya buat harganya juga nggak bakal beda jauh sih sama harga di India. Tapi gimana nih menurut kalian? Harga 5 jutaan cocok nggak nih buat HP cantik tapi punya chipset Snapdragon 695? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.